Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Hari ini kita akan melihat lagi persiapan pembangunan Tol Jogja Solo yang akan ruas yang akan dibuka fungsional di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Nah, kali ini kita sudah berada di perbatasan, yaitu di sekitar STA 35600 Desa Kokosan yang berbatasan dengan Desa Taman Martani. Nampak di depan kita ini adalah sebuah alat berat jenis rigid Batman Beacon yang sudah mulai dipersiapkan. Apakah nanti akan dilanjutkan lagi dari proses selanjutnya, yaitu proses pengecoran rigid. Namun kalau kita lihat di sini memang persiapannya ini sudah dilakukan dari proses pemelengsengan pemelengsengan jalan ya teman-teman. Nah, untuk melandaikan jalan yang sudah dicor rigid di sisi sebelah timur atau sisi Klaten dan sisi sebelah barat ataupun sisi Yogyakarta yang baru pengecoran rigid, pengecoran dasar. Apakah akan dilanjutkan lagi? Itu masih ada waktu kurang lebih 1 bulan. Apakah akan dilanjutkan ataukah ini nanti kalau dilanjutkan berarti ini nanti akan dibongkar lagi? Kita lihat saja bersama-sama nanti kelanjutannya. Namun terlihat di sini sudah ada alat berat jenis rigid Batman Beacon yang bertugas untuk membantu dari proses pengecoran rigid. Nah, nanti kita coba melihat menyusuri ke arah barat sana ya teman-teman, ke arah Purwomartani untuk melihat bagaimana kelanjutannya ruas Tol Jogja Solo yang rencananya ini akan dibuka fungsional kurang lebih sampai di sekitar STA 37 kalau tidak salah ya teman-teman, di Jalan Pakem ataupun Jalan Jangkringan sana. Nanti kita lihat bagaimana persiapannya, bagaimana kondisinya 1 bulan menjelang dibuka fungsional ini. Untuk itu terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai agar nanti teman-teman bisa melihat perkembangannya sudah sejauh apa. Sebelum kita berjalan, seperti biasa monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Buat Berjuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya ya teman-teman. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Langsung saja kita berjalan untuk melihat kondisi maupun situasi di sekitar ruas Tol Jogja Solo yang ada di wilayah Yogyakarta. Ini persiapan dari ruas yang akan dibuka fungsional saat mudik lebaran nanti ya. Kita akan mulai bersama-sama menyusuri ruas Tol Jogja Solo dari perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan daerah istimewa Yogyakarta ini. Kita akan melihat persiapan dari jalur fungsional di wilayah Yogyakarta yang nantinya akan dibuka mudik lebaran nanti ya teman-teman. Nah, terlihat di sekitar STA 355+700 Desa Taman Martani ini terlihat banyak kemajuan yang bisa kita lihat. 2 jalur yang nantinya akan digunakan untuk mudik lebaran ini sudah dicor dasar. Namun tadi kita lihat alat berat jenis rigid Batman Beacon juga standby di sekitar lokasi ini. Apakah nanti akan melanjutkan dari proses pengecoran rigid karena masih ada waktu. Namun kita lihat di sini memang terlihat nampaknya tidak akan dilakukan dari proses pengecoran rigid ya teman-teman, jalur yang nantinya akan dibuka fungsional ini, karena terlihat ini persambungan dari badan jalan dengan struktur jembatan ini sudah dipersiapkan, sudah dipelengseng, sudah dilandaikan. Artinya ini kemungkinan nanti sudah tidak akan dilakukan dari proses pengecoran rigid terlebih dahulu. Namun terlihat ini di struktur jembatan Kali Opak. Nah, ini nampak sudah mulai akan dilakukan dari proses pengerjaan dari footplate ya teman-teman, footplate. Jalur yang mengarah ke arah Jogja ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecorannya. Sedangkan untuk jalur yang mengarah ke arah Solo ini nampak sedang akan dilakukan proses pengerjaan flat. Nah, terlihat juga ini jalur yang mengarah ke arah
Jogja ini sudah selesai dari proses pengecoran konkret barir ataupun pengaman sisi kanan kiri, sedangkan untuk jalur yang mengarah ke Solo ini nampaknya masih dalam tahap pengerjaan. Nah, dapat kita lihat juga di sini terlihat sudah mulai dilanjutkan lagi ya teman-teman, dilanjutkan lagi dari proses pengecoran rigid di sekitar STA 36 plus 700-an. Ini mulai masih dilakukan dari proses pengecoran rigid. Ini jalur yang mengarah ke arah Jogja ini sudah dilakukan satu jalur, sedangkan untuk jalur yang mengarah ke Solo ini sudah dilakukan proses pengecoran dua jalurnya. Nah, tinggal nanti dilanjutkan dari proses pengecoran untuk bahu jalan. Nah, ini berarti nantinya akan lebih nyaman lagi ya teman-teman, pengendara yang akan melewati mudik lebaran ini akan lebih nyaman lagi karena sebagian ternyata dilanjutkan dari proses pengecoran rigidnya, sehingga nanti lebih nyaman ketika dilewati. Nah, ini alat berat jenis rigid pavement wagon yang standby di sekitar lokasi ini ya teman-teman. Nah, ini di jalur yang mengarah ke arah Solo. Nah, ini jalur yang mengarah ke arah Solo. Alat berat jenis rigid pavement wagonnya sudah istirahat karena memang proses pengecoran rigid ini dilakukan pada malam hari. Kita akan melanjutkan lagi untuk terus melihat persiapan jalur mudik. Kurang lebih masih ada waktu sekitar 1 bulan lagi untuk mempersiapkannya ya teman-teman. Untuk mempersiapkannya ini permukaan badan jalan yang baru selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Untuk jalur yang mengarah ke arah Solo ini masih ditutupi dengan kait terpal geotekstil. Terlihat juga di sisi sebelah kiri bahu jalan sudah mulai diuruk ya teman-teman, agar permukaannya nanti setara ataupun rata dengan permukaan badan jalan yang sudah dilakukan cor rigid, agar lebih safety juga ketika nanti dibuka fungsional ya teman-teman. Nah, ini masih belum dilakukan dari proses pengecoran. Nah, nampaknya ini nanti hanya akan diplengseng saja ya teman-teman, karena kemungkinan ini belum struktur footplate-nya itu belum selesai dikerjakan. Nah, kita sudah sampai di sekitar STA 37 di sekitar Desa Tegalrejo ya teman-teman, Desa Pondoh juga ini. Nah, ini sudah mendekati jalur keluar ataupun exit tol darurat yang nanti dipergunakan untuk langsung menuju ke arah Jalan Raya Jogja Solo ya teman-teman, ataupun apabila ke arah utara itu nanti langsung bisa ke arah Cangkringan ya teman-teman. Nah, ini sisi sebelah kiri ini terus dipersiapkan dari material tanah uruk yang nanti dipergunakan untuk meratakan bahu jalan ya teman-teman. Meratakan bahu jalan agar nanti rata, lebih aman lagi, karena kalau tidak diuruk itu ketinggiannya sekitar 40 cm dengan dengan cor dasarnya ya teman-teman, jadi sangat beda sekali ketinggiannya. Nah, disinilah nanti kemungkinan yang dipersiapkan pintu daruratnya ya teman-teman, disinilah nanti akan sebagai exit tol darurat yang langsung terhubung dengan Jalan Cangkring ataupun Jalan Pakem. Nah, ini exit tol daruratnya ini juga sudah dicor. Di depan itu masih dalam tahap pengerjaan untuk jembatan ataupun flyover. Nah, ini masih dalam tahap pengerjaan lantai jembatannya. Nah, ini adalah Jalan Cangkring yang nantinya dipergunakan sebagai akses keluar masuk exit tol darurat, dan hanya akan dibuka terbatas ya teman-teman. Exit tol darurat ini nantinya, exit yang dibuka fungsional ini hanya dibuka terbatas. Apabila kita ke kiri itu nanti ke arah Jalan Raya Jogja Solo, langsung tembus Jalan Raya Jogja Solo di sekitar Candi Kalasan ya teman-teman, di pertigaan itu. Nah, ini nampaknya masih dalam tahap pengerjaan. Untuk lantai jembatannya sudah diberikan jaring
pengaman safety net, yaitu rambu-rambu lalu lintasnya untuk lurus ke arah Yogyakarta nanti. Kurang lebih sekitar 4-5 km menuju ke arah Jalan Raya Jogja Solo dari lokasi ini ya teman-teman. Dan jalannya juga sudah mulus, kemarin kita sudah mereviewnya. Bagi teman-teman yang ingin melihat kondisinya silahkan cari di konten kami yang sebelumnya. Apabila teman-teman tujuannya ke arah utara dari Yogyakarta, nah ini tinggal belok ke arah kanan, ini sudah nanti tembus ke arah Cangkringan ataupun ke arah Pakem. Nah kemarin kita sudah mereview jalannya yang tembus ke arah Jalan Raya Jogja Solo. Untuk ini kita akan melanjutkan melihat bagaimana kondisi perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo yang ada di wilayah Yogyakarta ya teman-teman. Walaupun ini kemungkinan nanti belum akan dibuka secara fungsional untuk jalur yang kita akan lihat ini ya teman-teman. Nah, terlihat ini jembatannya masih dalam tahap awal pengerjaan lantai jembatannya. Tidak ngebut pengerjaannya teman-teman. Kalau dikebutkan buat operasional pasti sudah dibuka ataupun dikerjakan 24 jam, sama seperti waktu tol Jogja Solo akan dibuka fungsional di seksi 1.1 kemarin. Kurang sebulan saja mas sudah bisa dikejar ya teman-teman untuk pengerjaan jembatan. Mantap sekali waktu itu karena memang sangat dikejar sekali pengerjaannya digeber 24 jam nonstop. Nah, kita akan menyusuri untuk melihat bagaimana perkembangan pembangunan tol Jogja Solo di wilayah Yogyakarta ini. Kita sudah sampai di sekitar Desa Tirto Martani, STA 37 plus 700-an ini. Ini nantinya masih dalam tahap pengerjaan, dan di sana di sekitar STA 38 plus 200 ini masih ada satu jembatan ya teman-teman. Masih ada satu jembatan yang masih dalam tahap persiapan untuk pengangkatan balok girder. Nah, kita coba nanti melihat apakah balok girdernya ini sudah siap untuk diangkat atau belum. Nah, kemarin baru dipersiapkan potongan-potongan balok girder ya teman-teman. Kita sudah dari sini sekitar 10 atau seminggu yang lalu. Apakah sudah siap balok girdernya ini? Nah, karena terlihat dari sini juga nampak tower dari alat berat jenis crane ini sudah bersiap di lokasi tersebut. Terlihat samar-samar dari sini tower dari alat berat jenis crane ini sudah banyak yang standby di sekitar lokasi tersebut. STA 38 plus 200 lokasi yang akan segera dilakukan dari proses pengangkatan maupun pemasangan balok girder. Ini adalah salah satu jembatan yang harus tersambung agar nanti tersambung sampai simpang susun Purwomartani ya teman-teman. Masih ada 2 jembatan lagi, satu lagi di sekitar STA 41 ya teman-teman, yang saat ini juga baru dalam tahap awal, tahap persiapan pengerjaan. Nah ini alat berat jenis krennya, ini sudah standby sekitar lokasi ini. Nampaknya nanti juga akan membutuhkan 4 buah atau 3 buah alat berat jenis crane karena nanti juga akan dilangsir ya teman-teman. Nah itu di sisi sebelah selatan itu adalah balok girdernya. Nampaknya sudah selesai dilakukan dari proses penyambungan. Mungkin dalam beberapa hari ke depan ini akan dilakukan dari proses pengangkatan maupun pemasangannya. Nah ini semalam di sekitar lokasi ini hujan deras, sangat deras sekali ya teman-teman. Kami juga kemarin mau ke lokasi ini juga agak munggah-manggu karena kemarin itu hujannya sangat deras. Apakah bisa dilintasi atau tidak, ternyata tanahnya ini juga sudah keras ya teman-teman, jadi bisa untuk dilintasi. Kita akan naik mencoba melihat bagaimana kondisi di atas ya teman-teman. Nah, terlihat ini sudah mulai dilakukan dari proses penghamparan material habis. Ini sudah mulai dihamparkan. Nah, ini alat berat jenis crane-nya sudah standby, dan ini adalah girder-girdernya dengan ukuran 45 meter. Girder ini dengan ukuran 45 meter panjangnya. Ini sudah selesai dilakukan dari proses penyambungan. Ada sekitar 12 balok girder ya teman-teman, yang nantinya akan dipasang di sekitar STA 38 plus 200 Desa Tirto Martani.
Nah, kita lanjutkan lagi. Nampak di sini badan jalan yang mengarah ke Solo ini sudah mulai dilakukan dari proses penghamparan material habis. Nah, ini berarti terus dilanjutkan proses pengerjaan badan jalan yang ada di wilayah Yogyakarta ini, meskipun lokasi ini ataupun ruas ini nantinya nampaknya tidak akan digunakan fungsional, namun terlihat sudah banyak perkembangan karena terlihat ini sudah dilakukan dari proses penghamparan material habis. Ini sudah dihamparkan ya teman-teman, dihamparkan dan cukup mantap, sudah mulai dihamparkan. Kemarin kita ke sini masih off-road ya teman-teman, sangat becek sekali karena terlihat sudah lama tidak terkena sentuhan. Nah, ini nampaknya mulai dilanjutkan lagi ke arah sini. Nah, ini sudah mulai diratakan, terowongan-terowongan sudah disambungkan. Nah, ini sudah dikeraskan, sudah diratakan permukaan badan jalan ini. Nah, kemungkinan nanti dalam beberapa hari ke depan ini sudah mulai akan dilanjutkan lagi juga dengan proses penghamparan material habis lapisan pertama sebelum nantinya dilakukan dari proses pengecoran badan jalan, cor dasar dan diikuti dengan cor rigid, cor utama ya teman-teman. Nah, itu ke arah kiri itu adalah nanti ke arah exit tol ataupun jalan proyek menuju jalan Kalimati ya teman-teman. Nah, nampaknya di sisi sebelah selatan itu dari terowongan di jalan Kalimati itu nampaknya masih dalam tahap pengerjaan yang sangat ramai sekali. Kita lihat apakah badan jalan sudah tersambung. Kemarin di sekitar lokasi ini masih dalam tahap pengerjaan footplate. Apakah saat ini sudah tersambungkan? Nampaknya sudah ya teman-teman. Dan ini kalau kita nekat, ini sudah bisa untuk dilewati. Footplate-nya sudah selesai dikerjakan, baik untuk jalur yang mengarah ke Jogja maupun ke arah Solo ini sudah mulai selesai untuk dikerjakan. Namun terlihat itu di depan itu masih terjal sekali, sehingga kita mungkin hanya akan sampai di sini saja. Nah, kita sudah sampai di sekitar jalan Kalimati ya teman-teman. Terlihat terowongan ini sudah bisa tersambung menuju ke arah Purwomartani. Pengerjaan footplate juga sudah selesai ya teman-teman ini. Nah, namun nampaknya itu di depan itu masih dalam tahap-tahap pemadatan lahan maupun perataan lahan, pengurukan, sehingga kita tidak bisa melanjutkan karena jalannya masih terlihat terjal, penuh dengan bebatuan ya teman-teman. Masih terjal sekali, penuh dengan bebatuan. Di sekitar itu sudah masuk Purwomartani ya teman-teman, nampaknya ya teman-teman, kalau yang di sisi sebelah selatan jalan ini. Nah, itu sudah masih terjal sehingga kita tidak bisa melewatinya. Nah, ini terowongan di jalan Kalimati ini sudah tersambung, pengerjaan footplate juga sudah selesai, nantinya tinggal menyambungkan lagi dengan proses selanjutnya ya teman-teman. Dan tadi kita juga sudah melihat progresnya di sepanjang jalur tol Jogja Solo yang ada di wilayah Yogyakarta ini, baik untuk jalur yang nantinya akan dipersiapkan untuk fungsional maupun jalur selanjutnya ini sudah terus dilakukan dari proses pengerjaan ya teman-teman. Nah, di beberapa titik lokasi tadi bahkan kita melihat proses pengerjaan cor rigid terus dilakukan sebagai persiapan menghadapi mudik lebaran, jalur fungsional, sedangkan jalur yang tidak dibuka fungsional juga terus dikerjakan. Proses pengurukan, perataan maupun penghamparan material habis juga sudah mulai dikerjakan. Persiapan pengerjaan satu buah jembatan lagi juga sudah mulai akan dilanjutkan. Nanti nampaknya sebelum lebaran itu nanti proses pemasangan balok gider sudah bisa dilakukan karena terlihat tadi proses penyambungannya juga sudah selesai, tinggal dilakukan proses persiapan pengangkatannya, alat-alat beratnya juga sudah terlihat. Semoga saja kita doakan bersama-sama progresnya lancar. Nah, beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan tol Jogja Solo di wilayah Yogyakarta yang terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan ya teman-teman. Semoga saja tayangan ini dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk mensubscribe channel Dua Berjuang ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti
bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini ya teman-teman. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Gua Berjuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.